Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kita akan membahas bagaimana membuat komposisi soal atau pembuatan soal berbasis asesmen ya. Berbasis asesmen yang kemarin sempat kita bahas, tapi kayaknya masih banyak yang belum paham secara benar ya, secara utuh. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih caranya kita membuat soal asesmen. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa jenis soal asesmen itu sama saja dengan soal sebelumnya, cuma di sini ada tambahan PG kompleks dan menjodohkan aja. Ya, jadi tambahannya itu aja, cuma PG kompleks dan menjodohkan. Ya, ingat. Jadi soal PG, isian singkat dan uraian kan itu sudah biasa kita kerjakan, tapi di soal asesmen ini ditambahkan soal PG kompleks dan menjodohkan. Untuk soal PG kompleksnya ini kita menggunakan pernyataan benar atau salah saja, ya. Sebenarnya ada sih jadi soal PG kompleks yang lain, cuma di sini kita pakai yang pernyataan benar dan salah saja. Oke, jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini kita lihat nih ada saya revisi sedikit ya, revisi komposisi soal ujian SDT Nur Ala Nur. Nah, ini ada saya bagi menjadi dua jenis soal, ya. Ada soal kelas bawah, ada soal kelas atas ya. Perbedaannya hanya dalam jumlah soal saja ya. PG-nya kalau yang kelas bawah itu 5, kalau kelas atasnya itu 10 ya. Nah, kalau PG kompleksnya sama, kemudian untuk menjodohkan ini kelas bawah 3, kelas atas 5. Ya, isian singkat sama, uraian juga sama. Nah, yang akan kita bahas adalah untuk kelas bawah terlebih dahulu. Nah, kelas bawah ini berarti kita membuat 23 soal ya. 23 soal. Mohon maaf. Tabut dulu. Saya revisi ya. Ini bukan 3 soal ya, harusnya satu soal saja. Ini juga satu soal saja. Oke. Nah, jadi ini soal PG-nya 5 untuk kelas bawah, terus kemudian PG kompleksnya atau benar salahnya 5 pernyataan. Untuk menjodohkan itu satu soal saja ya, satu soal. Nanti kita jelaskan. Isian singkatnya 5, uraiannya 5. Totalnya adalah 10, 11 tambah 10 ya. Oke. 11 sama 10 21. Oke, 21, kemudian ini bukan 30 berarti ya, 20, 15, 10, 15, 25, 26. Nah, ini untuk kelas bawahnya totalnya 21 soal dengan skor maksimal 27. Untuk yang PG seperti ini ya, kita bahas yang soalnya dulu, jumlah soalnya dulu, 5, 11, 16, 21 soal. Nah, untuk contoh soal PG kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Contoh soalnya bisa fokus. Nah, ini contoh soalnya bentuknya seperti ini, dan khusus untuk soal-soal asesmen berbentuk AKM itu diberi label soal asesmen seperti ini ya. Khusus untuk soal-soal yang sudah menggunakan pola asesmen diberikan label soal asesmen seperti ini, harus. Jadi untuk membedakan dengan pola atau jenis soal yang sebelumnya. Kemudian untuk yang headernya itu sama semua, petunjuk umumnya sama. Kemudian di sini perhatikan, di sini ada pilihan ganda dan ada perintahnya. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. Untuk kelas bawah pilihannya sampai C saja ya, A, B dan C ya, seperti ini ya. A, B, dan C seperti biasa, dan itu jumlahnya tadi adalah 5 soal ya, jangan buat lebih dari 5 soal. Untuk kelas bawah itu hanya 5 soal. Nah, ini untuk pilihan ganda. Kemudian yang bawahnya itu adalah pilihan ganda kompleks atau pernyataan benar salah. Perintahnya berilah tanda silang pada pernyataan yang benar ya. Jadi boleh seperti ini nih, misalnya kita bikin pernyataan di soal nomor 6. Nah, ini nomornya berurutan ya, 4, 5, 6 ya. Jadi jangan diulang dari yang ke satu lagi, tapi dilanjutkan 4, 5, 6. Nah, nomor 6 ini kasih pernyataan
Siti mencuci tangan menggunakan sampo. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Salah ya, berarti nanti mereka mengisi menyilang ini jawaban yang B. Cara mengisinya disilang saja ya, disilang. Kemudian ini juga 5 soal untuk kelas bawah. Ya. Untuk kelas bawah 5 soal. Pernyataan masalah, PG-nya 5 soal juga. Oke. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga adalah menjodohkan. Nah, ini menjodohkan ya. Menjodohkan itu kita menarik garis ya. Garis pernyataan yang benar dengan jawabannya atau pertanyaan dengan jawabannya. Seperti ini. Nah, ini menjodohkan ini cuma untuk satu soal saja ya. Atau 1 KD saja, anggaplah gitu, 1 soal atau 1 KD. Kenapa? Karena ini nanti dinilainya menjadi 1 ya. Kalau dia benar 3, poinnya 2 seperti itu. Ini kita lihat ya. Nah, ini untuk menjodohkan nih, misalnya untuk yang kelas bawah kan cuma 2 atau 3 soal ya. Nah, kalau dia benar 2 atau 3, skornya 2. Jadi ini cuma 1 penilaian, 1 soal. 1 soal saja ya. Dipilih PG atau mata pelajaran KD atau mata pelajaran yang menurut ibu bapak itu perlu nih untuk bikin soal menjodohkan. Silahkan pilih salah satu saja. Jadi jangan dibuat isinya itu macam-macam. Ini contohnya juga saya masih harusnya 3 ya, harusnya 3 soal. 3 soal, ininya minimal 4 ya. Jadi harus lebih. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi ini soal saja, misalnya soal PPKN misalnya gitu. Jadi PPKN misalnya KD-nya berapa, 3 titik berapa. Nah, ini 1 soal saja untuk menjodohkan. Dan untuk kelas bawah ini cukup 3 ya, 3 minimal 3, boleh 5 boleh. Tapi kita sarankan tidak banyak-banyak, hanya 3 soal saja. Bukan 3 soal, maksudnya 3 pernyataan dalam 1 soal ini. 3 pernyataan ya dalam 1 soal. Cara pengisiannya ditarik ya, anak-anak diarahkan atau diajarkan untuk membuat garis seperti ini. Atau boleh di soal itu kita kasih contoh 1. Kita kasih contoh 1 seperti ini, biar anak-anak langsung paham, oh ini berarti ditarik gitu cara membuatnya. Nggak apa-apa. Anggaplah sebagai mereka pengenalan untuk soal menjodohkan. Nah, itu untuk soal menjodohkan ya. Kemudian isian singkat ini 5 ya, totalnya 5, skornya 1 soal 1. Sama seperti kemarin ya, seperti sebelum-sebelumnya sama juga. Tapi saya ingin menekankan lagi untuk soal isian singkat ya, diusahakan jawabannya itu singkat, 1 kata ya. Jadi kita buat soal itu yang mengarahkan anak-anak itu mengisi dengan 1 kata ya, 1 kata. Namanya juga isian singkat ya kan. Jadi 1 kata aja, jangan suruh mereka menjelaskan. Kalau menjelaskan itu bukan masuk isian singkat, masuknya ke uraian, sebutkan ya, seperti itu. Nah, ini uraian. Jadi kalau benar dia dapat skor 1, kalau salah 0 berarti ya. Kemudian yang terakhir adalah uraian. Nah, uraian sama seperti kemarin, akan tetapi ada perubahan di pengskorannya. Kalau dia memenuhi kriteria, skornya 2. Misalnya 1 soal itu dia benar sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kasih skor 2. Kalau memenuhi sebagian, kasih 1. Misalnya dia ngisi cuma sedikit, separoh, suruh nyebutin 4, benernya cuma 2 misalnya gitu ya. Nah, itu kasih skor 1. Kemudian kalau dia jawabannya salah, walaupun diisi, dia dikasih 0 ya. Jangan dikasih poin, kasih 0. Walaupun dia diisi ya. Kalau yang dulu kan dia ngisi tapi salah dapat poin 1 kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang itu enggak. Kalau dia salah tetap salah, dibuat skor 0 seperti itu. Sehingga nanti total maksimalnya skornya 27 ya. Modelnya sama seperti kemarin, seperti ini sebutkan. Jadi yang menstimulus mereka untuk mengisi atau menguraikan atau menyebutkan ya, namanya juga uraian ya, menyebutkan untuk menjelaskan dengan jawaban mereka masing-masing seperti itu. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana kita membuat soal model asesmen yang mengadaptasi dari
AKM ya, AKM. Jadi ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks dengan pernyataan benar salah, terus kemudian ada menjodohkan dan isian singkat, dan terakhir adalah uraian. Oke, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Adapun untuk analisis bukti soal mungkin kita bahas di video selanjutnya ya. Kita bahas tentang cara membuat soalnya terlebih dahulu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.